Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk semua penonton di luar sana yang menonton baik melalui sosial media maupun melalui siaran televisi. Perkenalkan kembali lagi di acara Pekan Kebudayaan Nasional dari Kementerian Kebudayaan. Saya Hari Nazarudin dari Komunitas Fermentasi Nusantara dan Komunitas Jalan Sutra. Nah, tamu saat ini sudah tidak asing lagi namanya ya, di dunia pertempean karena hari ini kita akan fokus membicarakan tempe yaitu, segala macam tentang tempe dan bagaimana membuat tempenya sendiri. Nah, buat teman-teman yang biasa lihat tempe di pasar udah di kotak-kotak, bagaimana caranya sih sampai ke kotak itu? Nah, hari ini kita akan ngobrolin bersama dengan Ibu Wida Winarno Iya, dan, selamat eee, Driando Amadeus, pokoknya namanya Ando deh dipanggilnya. Itu pasti. Nah, iya. boleh perkenalkan diri dulu sambil kegiatannya masing-masing? Terima kasih Mas Harnas. Ini suatu kehormatan buat saya loh bisa diundang ke sini. Jadi, hari ini kita akan cerita tentang tempe ya Mas ya. Ya. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia akan menabuh genderang kita sendiri, Betul, supaya kitalah yang akan memimpin jalannya, tempe itu ke seluruh iya, dunia. betul betul. Ya, oh iya, nama saya Wida Winarno, Ya. saya co-founder Indonesian Tempe Movement bersama Ando. Jadi Ando ini anak saya loh Mas, Iya, Kebetulan anak saya. kebetulan ya. kebetulan. Boleh perkenalkan diri Dok, namanya dan sebagainya Iya, ke nama saya kamera? Ando, nama lengkapnya Amadeus Triando Ahnan. Saya juga salah satu dari co-founder dari Indonesian Tempe Movement, misinya sama. Iya, Kalau istilah anak mudanya kita mau membuat tempe itu keren. iya, Karena kalau kita membuat tempe keren, orang-orang Indonesia semakin bangga sama tempe, terutama generasi berikutnya, sehingga bisa mempunyai akses ke makanan yang ramah lingkungan, bernutrisi, dan terjangkau. betul. Gitu. Ramah lingkungan, nutrisi dan terjangkau. Dan kalau, di Tokopedia itu ITM namanya ya? Iya, Ya, saya- tokonya di Tokopedia tuh ITM. Apa aja sih? Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. oh iya, Apa aja sih yang, botol-botol ini nih apa aja nih gitu oh karena iya. produk-produknya nih unik-unik kalau teman-teman taunya tempe cuman orek ya. Nah, ini ada macam-macam nih. Iya. Nah, coba bisa diperkenalkan dulu nggak? Jadi tadi kalau disebut ITM itu di apa, shopping online itu bisa didapat peralatan untuk membuat tempe. Karena kita membuat tempe dengan metode khusus yang kita sebut green method. Jadi kita membuat tempe supaya tempe itu seperti sudah disebutkan Ando, ramah lingkungan, limbah yang dilepas ke alam juga sedikit, kemudian hemat bahan bakar dan hemat penggunaan air juga. Iya. Jadi produk seperti ini ragi dan palape ini bisa dapat di ITM. Palape itu apa? Palape ini adalah cairan fermentasi dari buah-buah lokal Indonesia yang digunakan sebagai pre-fermentation atau fermentasi awal sebelum kita membuat tempe. Jadi si ragi ini rupanya dia tidak suka kondisi yang biasa. Dia Iya. suka kondisi yang cenderung asam atau pH-nya agak rendah. Nah, inilah kita gunakan ini untuk membuat pH-nya lebih rendah. Oke, Gitu. tapi itu nggak bisa diminum ya? Bisa sih, Oh bisa? kalau mau. Jadi ini bisa diminum, kita juga Oh, oke oke. iya, cuman rasanya asam. Oke. Nah, dari tempe sendiri, tempe itu tidak harus dari kedelai. Walaupun hari ini kita buat dari kedelai ya. Iya iya. Nah, hari ini kita akan mendemonstrasikan ya, bagaimana caranya membuat Tempe tempe ya, dari kedelai. dari kedelai. Nah, tapi jadi di sini ada bermacam-macam jenis kacang. Nah, ini semua ini bisa dibuat kedelai. Jadi ini ada jagung. Ini yang seperti gigi ini jagung nih. Oh, iya iya. Jagung, ini ada edamame kering, kedelai hitam, kacang merah dan kedelai lokal dari Iya. Grobogan. Iya. Mungkin bisa diputar kali ya. Jadi memang kita dari Indonesian Tempe Movement salah satu cara kita peduli kepada petani kedelai lokal adalah dengan menggunakan kedelai lokal dalam setiap kegiatan kita. Iya. Heeh. Nah, Bu Wida pernah cerita mengenai tempe dan makanan penjara ya? Oh iya, Nah, itu gimana dong tolong diceritain ke teman-teman. iya. Jadi awal pergerakan movement ini kita mengajar membuat tempe di penjara. Jadi bisa dibayangkan ke penjara Cipinang,
ternyata saat itu kira-kira 5 tahun yang lalu sudah ada 3.000 narapidana. Dan sebagai penjara tentu saja seharian tidak ada aktivitas yang seperti orang kantoran Ya. gitu-gitu kan. Jadi cenderung banyak waktunya dan banyak tenaganya. Nah, sebagaimana kita ketahui kalau kita membuat tempe itu modalnya rendah, latar belakang pendidikan tidak usah terlalu tinggi, dan kemudian tapi sangat padat karya. Jadi ini cocok untuk suatu komunitas seperti penjara. Dan selain itu dari sisi nutrisi di penjara itu mungkin sulit ya kalau misalnya mau steak atau apa gitu kan sulit ya. Jadi dengan tempe itu bisa terpenuhi. Nah, jadi kita mengajar membuat tempe di penjara Cipinang, kemudian mereka yang dipilih oleh kepala penjara adalah mereka yang sudah akan dilepas ke masyarakat. Jadi dengan keahlian membuat tempe, para narapidana itu jadi memiliki identitas, memiliki keterampilan, memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat nantinya. Oke, Gitu. dan mungkin buat penonton yang ada di daerah di mana tempe itu tidak populer, misalnya kita dapat cerita ada teman di NTT ya, Iya, mungkin ada teman-teman yang nonton dari NTT atau di Manado, di mana tempe itu sulit didapat, itu bisa dibikin di rumah ya? bisa, sangat bisa. Jadi nanti kita berdua akan mempraktekkan ya, Iya. bagaimana dengan peralatan sederhana, dengan banyak biji yang bisa diperoleh di masing-masing daerah, bisa dirubah menjadi tempe. Iya, karena di beberapa daerah kayak di Sumatera Utara itu kedelainya sih banyak, karena Iya, bikin susu kedelai kan. betul, Tapi kalau bikin tempe itu masih jarang kayaknya di rumah betul. ya, saya nggak pernah lihat. Kalau Iya, bikin susu kedelai kayaknya umum di daerah Sumatera Utara tuh iya, bikin sendiri susu iya. kedelai. Itu kan sama kedelainya ya? Kurang lebih Kurang sama, lebih sama kan iya, ya? kurang Oke lebih. oke oke oke. Jadi kebetulan juga kita berdua dengan Ando ini sedang membidani sebuah kampung tempe di Maluku ya, Ambon, dan di sana banyak kacang merah dan pohon sukun. Jadi Oh, supaya terjadi asimilasi dengan masakan daerah, jadi kita akan menggunakan campuran dengan kacang merah dan dibungkus dengan daun sukun. oke. Nah, kalau membuat tempe itu, sebelum ke sana saya mau tanya Ando dulu nih, gimana caranya untuk bikin tempe itu jadi keren, Dok? Nah, jadi sebenarnya kan ada beberapa asosiasi kan tentang tempe. Mungkin paradigma bahwa tempe itu selalu diinjak-injak seperti itu ya cara pembuatannya. Padahal dengan pengalaman saya dan generasi saya milenial mungkin yang terbatas, hampir semua teman-teman saya belum pernah ada yang lihat proses penginjakan kedelai untuk tempe gitu. Jadi yang pertama memang prosesnya harus kita rubah agar semakin aman juga dan semakin memenuhi standar-standar keamanan pangan yang ada. Jadi memang itu satu, tapi yang kedua itu kita menggali lebih dalam fakta-fakta ilmiahnya. Karena menurut kami sebagai kebetulan kita di bidang ilmu pangan, yang paling keren tentang tempenya itu adalah nutrisinya, kemudian keramah lingkungannya, dan setelah itu nilai inklusivitasnya. Jadi memang kemarin kami sempat merangkum lebih dari 60 tahun semua hasil penelitian tempe, kesimpulannya adalah dengan level protein yang mirip dengan daging sapi, tempe ini bisa memiliki vitamin B12 Ya. yang biasanya susah untuk dari pangan nabati dengan serat yang lebih tinggi dan kandungan garam yang lebih rendah. Kemudian dan juga banyak senyawa bioaktif dari tanaman yang menyehatkan itu juga lebih tinggi. Nah, semua ini itu bisa diproduksi dengan emisi. Jadi emisi gas yang bisa menyebabkan pemanasan global dan juga penggunaan energi itu sampai 20 kali lipat lebih efisien Daripada daging? daripada daging. Jadi bisa dibayangkan semua manfaat ini diperoleh hanya dengan harga yang nggak seberapanya daging sapi gitu. Jadi Iya. menurut saya kalau masyarakat semakin banyak yang tahu fakta ilmiah ini, otomatis mereka sadar bahwa makanan ini tuh sebenarnya keren dan dengan pemanasan global, dengan isu-isu yang ada, isu kesehatan, siapa sih yang nggak butuh sumber protein ramah lingkungan dan terjangkau? Iya, betul betul betul. Ya itu, sepakat banget ya, saat ini dihitung seekor sapi itu
ternyata merupakan karbon emisinya cukup besar juga. Cukup besar ya. Karena sapinya ribuan ya, dan waktu makan tuh dia kentut, nah kentutnya itu sampai merusak ozon ya, saking banyaknya. Nah kalau tanaman seperti ini kan bebas kan, jadi lebih apa namanya ya, lebih secara lingkungan juga lebih ramah ya Lebih gitu ramah, ya. iya. Itu menarik banget nih. Nah tapi buat teman-teman mungkin pertama-tama langkah pertamanya belajar bikin dulu ya. Belajar bikin Untuk dulu. lihat prosesnya seperti apa sih, bikin tempe itu susah apa enggak sih gitu Betul. ya. Nah ini lagi manasin apa nih Bu Wida? Ini kita lagi, jadi diproses dulu kedelai-kedelai ini, Mhm. karena intinya kalau kita bikin tempe itu kita akan beternak beternak apa, beternak ragi. Iya, Nah, jadi untuk bisa beternak ragi, raginya sendiri perlu makan. iya, Makannya dapat dari mana? Dapat dari kedelai. iya. Tapi kalau kedelainya keras seperti ini, raginya nggak bisa makan. Nah, jadi kedelai itu harus dibikin empuk. Nah, caranya dibikin empuk, kedelainya direndam dengan palape, kemudian dicuci Seberapa lama direndamnya? 2 hari. 2 hari? 2 hari, ya. Nggak busuk? Enggak, karena palape ini berfungsi sebagai pengawet alami. Oh, Walaupun oke, I direndam see. 2 hari, dia tidak busuk, ya. Kemudian setelah direndam, dicuci, dibersihkan, Nah, nanti kulitnya lepas iya, katanya ya? kulitnya dilepas. Satu-satu ya? Satu iya, Oke. kalau pakai mesin nggak satu-satu. Oke, oke, oke. Ya, jadi kulitnya itu karena kulitnya itu tipis seperti, sendok. Jadi Heeh. kalau kulitnya tidak dibuang itu seperti kantung-kantung air. Oh itu yang Nah, membuat kadar airnya jadi kontaminasi. terlalu tinggi. Oke. Ya, kadar airnya terlalu tinggi, raginya juga kurang suka di Oke, situ. oke, oke. Nah, setelah itu jadi gampang, setelah udah bersih bisa langsung dikukus. Oke. Nah, ini kita sedang mengukus. Nanti dikukus selesai kita dinginkan, karena ragi tidak suka kalau suhunya terlalu panas. Iya, Didinginkan, diberi ragi, lalu suhu Indonesia ini sangat tepat untuk memfermentasi iya. tempe, ya Ndok ya. Jadi kita di Indonesia ini seperti surganya tempe karena suhunya cocok, humidity-nya juga cocok, banyak kacang-kacangan dan lain-lain. Iya. Dan kita beruntung karena tempe-tempe Indonesia banyak mengandung vitamin B12 ya. Iya, betul. Di luar Indonesia belum tentu gitu. Jadi harus kita sedikit modifikasi untuk bisa dapat vitamin B12. Oke. Tapi di Indonesia rata-rata mengandung B12? Rata-rata mengandung B12. Rata-rata mengandung B12 ya? Oke, oke. Nah, kalau untuk kesehatan mungkin banyak teman-teman yang lihat tempe itu cuma di pasar aja sekotak 10.000 gitu ya. Dia nggak mikir terlalu jauh ya. Nah, Iya. emang manfaat kesehatannya apa sih? Apa aja selain B12 gitu? Nah, kebetulan Ando penelitiannya full tentang tempe, jadi Ya gimana Dok? silakan, Ando. Selain tadi kan tentang lingkungan ya. Iya. Sekarang benefitnya sendiri itu ada zat-zat apa aja secara detail dan manfaatnya apa sih gitu makan tempe itu gitu? Iya, jadi kalau kita urutkan dari kandungannya, ini pasti ada vitamin B12, kemudian Kamera. ada mineral, ada vitamin juga, jadi seperti zat besi, dan juga seperti magnesium juga kadang-kadang ada. Kemudian yang paling penting ini namanya zat bioaktif. Jadi Oke. zat bioaktif ini adalah senyawa yang bisa menyehatkan yang hanya ditemukan di dalam tanaman. Jadi kalau di produk hewan ini tidak ada. Nah di tempe ini karena terbuat dari kedelai, tempe ini mengandung yang namanya isoflavon. Oh, Nah oke. isoflavon ini nggak hanya hadir di kedelai, makannya hadir di tempe, tapi setelah dijadikan tempe, isoflavonnya ini semakin bisa diakses tubuh dan aktivitasnya semakin kuat. Nah, isoflavon ini kalau kita tarik dengan khasiat yang bisa dirasakan tubuh manusia, ini hubungannya adalah penurunan resiko kanker, obesitas, diabetes, penyakit kognitif atau otak, kemudian pemulihan otot juga jadi semakin baik. Jadi ini hubungannya seperti ya kalau disebutkan filosofi, jadikanlah makanan obat sebelum menjadikan obat sebagai makanan kalau tua sakit. Iya, ya. iya. Nah ini tuh melalui penelitian tempe kemarin 5 tahun di Amerika ini saya benar-benar dihadapkan langsung dengan fakta-fakta ini bahwa tempe ini menaikkan manfaat bahan-bahan yang dijadikan tempe. Oke. Nah,
kalau ada orang yang dengar misalnya, oh tempe itu mengandung apa, hormon atau kurang bagus untuk yang hormonnya bukan tempe sebetulnya, tapi soybean-nya ya. Itu, bener atau enggak sih seperti itu tuh? Pendapat seperti itu bener nggak gitu? Ya, kebetulan kemarin yang saya teliti, isoflavon yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya bentuk lain dari hormon yang katanya jelek itu. Padahal kesimpulan itu tuh seperti spekulasi gitu ya. Misalnya kita lihat, oh percobaannya baru percobaan skala kecil, bukan di Oh, manusia. I see. Tetapi, wah kalau ini terjadi di sini di manusia pasti seperti itu. Jadi itu spekulasi. Jadi sebenarnya ini sudah dibuktikan juga kalau ada yang nonton kemarin mungkin acara Game Changers gitu di Netflix misalnya. Ini juga sudah dibahas bahwa hormon yang mirip hormon di tanaman itu cara kerjanya beda sekali dengan hormon di hewan atau manusia. Jadi malah hormon yang dari tanaman ini itu bisa menghalangi interaksi hormon hewan-hewan yang ada di tubuh kita ke reseptor yang bisa membuat reaksi hormonal itu. Jadi bisa dibilang kalau kita banyak makan ini, malah tubuh kita tidak bereaksi ke hormon-hormon hewani. Jadi misalnya laki-laki gitu ya. Oke, kita maunya untuk bodybuilding, meningkatkan testosteron supaya ototnya tumbuh besar dan mengurangi estrogen karena itu hormon penerumpuan. Nah, fitoestrogen, fito itu artinya tanaman. Fitoestrogen ini malah menghalangi interaksi estrogen dengan tubuh manusia. Jadi kalau untuk laki-laki justru harusnya semakin tidak takut. Walaupun secara bentuk mirip gitu ya? Secara bentuk mirip. Cuman memang ada pengecualian karena hormon ini kan tiap orang beda ya. Harus Iya betul. Kalau memang ada kondisi khusus seperti kanker, ini harus konsultasi ke ahli medis. Oke. Berarti intinya udah masuk kategori superfood nggak sih tempe? Ya bisa dibilang ya walaupun kategori itu belum ada definisi resminya. Tapi belum ada definisi. dengan yang tadi semua kita sudah bahas, sulit sebenarnya untuk tidak menyebutnya sebagai superfood. Ya. Oke. Itu belum bicara tentang prebiotik, probiotik, postbiotics ya. Iya. Salah satu yang menjadi kekasan daripada tempe ini sendiri. Oke. Ya. Nah tadi sesi yang selain ini itu ada yang menganjurkan untuk 2 minggu sekali setiap ibu-ibu di rumah bikin tempe sendiri. Iya. Jadi dia bikin setiap seperlunya dia untuk 2 minggu nanti bikin lagi. Itu merupakan kebiasaan yang baik juga ya? Betul. Karena saya sendiri kita berdua tuh memang hobi bikin tempe. Jadi yang kita rasakan itu kalau membuat tempe itu sesuatu yang mengasihkan gitu. Malah kita Indonesian Tempe Movement punya kelompok-kelompok orang yang memang hobi bikin tempe. Iya. Jadi mereka berpendapat membuat tempe itu sebagai sarana meditasi pribadi untuk mereka. Kemudian sarana untuk memberikan sesuatu hadiah kepada anak-anak atau keluarga yang sangat personalized gitu. Jadi itu maksudnya tempe buatan menenangkan. saya sebagai hadiah gitu ya? Boleh juga ya? Ya memang karena kita mungkin banyak yang hidup di situasi yang urban mungkin ya. Iya. Mungkin kita lupa gitu siklus penuh dari makanan kita tuh dibuat. Misalnya kita ke supermarket sudah jadi, udah siap masak. Kita pergi ke tukang sayur juga. Nah ini dari biji-bijian yang dari tanah ini kita bisa mengapresiasi bagaimana itu bisa menjadi makanan yang lebih lezat dari sifat asalnya. Jadi kita mengalami lebih siklus produksi makanan tapi dalam skala mikro di rumah masing-masing. Oke. Ya itu menarik ya dan itulah salah satu yang di masa-masa orang sering banyak di rumah ini mereka jadi coba-coba ya. Jadi yang bikin bikin sourdough coba bikin tempe. Ngapain bikin roti-roti orang gitu ya. Oke. Dan ini buat sarana pembelajaran anak-anak bagus Ya juga. betul. Karena kan ini sebetulnya kita belajar biologi, belajar bioteknologi, tapi dengan bentuk yang sederhana. Jadi bisa sambil anak-anak diberi kegiatan daripada di rumah kurang aktivitas, biasanya kan energi masih meluap-luap anak-anak. Ayo bareng-bareng kita bikin tempe. Terus kita perhatikan, kita amati perubahannya dari kacang, nanti pelan-pelan ada rambutnya, lama-lama jadi tempe gitu. Iya. Memang bisa sebagai satu activity mengamati dia ya gitu ya. Betul. Oke ya, menarik dan ini mungkin penonton bilang nih, terus bagaimana caranya bikin tempenya gitu. Ini kan udah sampai rebus nih. Iya, nah bahan-bahannya yang diperlukan cuman ini ya. Iya. Parape sama raginya ya.
Begitu punya kedelai, punya palape, punya ragi, punya kompor, Iya. jadilah tempe. Punya Ini daun pembungkus. oke, nah berarti kacangnya bisa atau medianya bukan cuman kedelai kan? Kedelai, ya Bisa bisa macam-macam. macam-macam. Apa syaratnya? Apakah saya bisa bikin dari pepaya atau dari biji apa gitu? Syaratnya apa untuk bisa dibikin Jangankan tempe? dari pepaya, mie aja bisa dirubah jadi tempe ya, Iya. Ndok. Oh ya? Iya, Karena dia karbohidrat. karbohidrat. Selama dia ada karbohidratnya ya? Selama ragi itu bisa Hidup. dapat nutrisi, dia bisa Oh, berkembang berubah menjadi tempe. Sebenarnya oke. kita bisa lihat dari nanti kedelai yang sudah siap dibungkus gitu. Jadi misalnya sekarang kan kedelainya masih dikukus gitu ya. Kecil ya. Iya. Nanti kalau udah siap dibungkus kita bisa lihat, oh kedelainya nih seberapa lembab, seberapa empuk. Nah 2 parameter itu aja asal dibuat mirip dengan semua bahan termasuk mie, pasta, nasi juga, itu tempe biasanya bisa tumbuh. Oh, I see. Bahkan sampai limbah organik bisa dibuat seperti batu bata yang biodegradable itu Iya. dari fermentasi tempe seperti itu. Oh, oke oke Jadi oke. bahan-bahan yang tidak kita makan, misalnya biji nangka, biasanya tidak kita makan, Iya. bisa dirubah jadi tempe. Apa, Biji beton? kluwih, biji Namanya beton nih biji iya nangka. ya, biji sukun ya, Iya. biji sukun apa biji kluwih ya, bisa juga dibuat jadi tempe. Oh, Gitu. oke. Jadi bahan-bahan di daerah Indonesia kan second largest diversity ya. Iya, betul. Biodiversity-nya. Jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa. Nanti setelah jadi tempe, bisa lagi dirubah jadi produk-produk turunannya seperti itu. Oke. Ada mie tempe, ada tempe chips. Bahkan kita coba memperkenalkan tempe sebagai produk untuk kecantikan. Jadi untuk masker, untuk scrub dan lain-lain. Oh, oke. Dan itu ada khasiatnya sebagai Ada masker? khasiatnya sendiri. Oke. Iya. Nah itu kalau daunnya, apa pengaruhnya sih? Ini kan ada 2 jenis daun nih. Jadi Iya, yang iya. dibungkusnya tuh nggak selalu pakai daun pisang ya? Tidak. Jadi kita sendiri pernah mengkurasi seluruh Jalan Sutra kan banyak makanan ya. Iya. Jadi seluruh makanan yang ada di Indonesia yang menggunakan daun alami sebagai pembungkus. Ada yang bungkus kue dengan daun kembang sepatu, ada yang bungkus dengan daun tales, Iya. singkong dan lain-lain. Dan kita coba semuanya itu bisa untuk membungkus tempe. Oh. Jadi dengan kata lain, sepanjang daun tersebut tidak mengandung racun yang membunuh ragi, itu bisa digunakan untuk membuat tempe. Oke. Jadi kalau misalnya seperti di Bangka banyaknya daun simpor, kita bungkus dengan daun simpor. Kalau yang banyak perkebunan coklat misalnya, kita bungkus dengan coklat. Daun coklat maksudnya? Daun coklat ya. Oh. Yang susah itu jangan maksa bungkus dengan daun kelor. Kan kecil segini. Tempe mini namanya. Tapi memang daun ini ada pengaruhnya. Jadi Nah, oke. yang baru diteliti ini sangat terbatas. Jadi membandingkan daun pisang dan plastik. Nah, jadi memang kalau di daun pisang itu cita rasa tempenya ada yang lebih muncul, yaitu rasa lebih segar, rasa positif ya ini, kekacangan juga, aroma yang khas itu dari daun pisang. Tapi kalau di plastik ini tidak ada. Jadi, nah ini masih terbatas kan belum daun-daun lainnya. Iya. Jadi memang masih banyak yang harus diteliti tentang tempe ini. Oke oke oke. Dan bicara dengan daun mungkin hubungannya dengan mengapa kita Indonesian Tempe Movement juga yakin bahwa tempe itu milik bangsa Indonesia. Tadi kan kita mempunyai niat kita harus menjadi penabuh genderang, Iya. penabuh gendangnya Indonesia. Karena memang dari daun pembungkus pun daun waru ternyata itu boleh kita sebut sebagai ibunya tempe. Karena dulu kebetulan ada pengelana yang membawa kedelai sudah direbus, dibungkus dengan daun waru, kemudian lupa mungkin, begitu dikeluarkan jadi tempe. Oh, Jadi gitu. ragi aslinya itu ada di bagian belakang dari daun waru. Daun waru, oke. Daun waru. Kebetulan memang daun waru itu banyaknya ada di Jawa Tengah, jadi memang di dalam serat centini dituliskan bahwa tempat lahir atau tempat munculnya tempe itu memang ada di seputaran Klaten. Klaten ya? Dan memang di situ Ya. vegetasinya banyak Sesuai ya? sesuai. Tapi ada satu cita-cita nih, Ya. Bu Wida sama Ando. Karena saya ditanya sama teman saya mau ke Indonesia belajar tempe, ada nggak ya museumnya?
Enggak, kayaknya nggak ada ya. Terus kota Museumnya apa iya. gitu yang tempat asalnya tempe? Kata saya nggak ada juga. Kayaknya kita mesti bikin nih Iya, sama-sama ya. iya. Artinya kita bikin tugu apa gitu di pusatnya gitu. Supaya kalau orang dari luar negeri datang Tempe paling nggak, raksasa ya. iya Iya, dia bisa bilang gitu, oh ini asalnya gitu kan. iya, Karena kan kalau kita ke Jepang apa kan selalu ada kan ini tempat betul. pembuatan mochi lah, apa gitu ya. Sebenarnya Kayaknya tahun boleh. lalu kita ke Desa Bayat, Klaten. Iya, Kebetulan itu sekitar tempat pertama kali tempe didokumentasi dan kebetulan sekitar tempat kakek saya dan bapaknya ibu Bapak, saya iya. lahir. Nah itu juga kita membawa orang-orang dari 6 negara seperti itu untuk menyentuh yang namanya tanah tempe. Karena di situ jadi semacam ada semacam pendopo, pendopo. pendopo Iya. di Desa Bayat itu. Jadi sejauh ini adanya itu. Jadi kita menyentuh tanah tempe. Pendoponya maksudnya ada tempenya? Enggak. Oh enggak. Ini simbolis saja karena Oh simbolis, oke oke pernah oke. bilang Nah tadi. mungkin ini kalau teman-teman yang dengar ya, mau bikin kayaknya boleh ya Bu ya. Iya. Ya, karena batik Semoga ya aja 3 tahun lagi ya. ada, iya karena Ada di rekaman. Pekalongan tuh museum batik kan ada Betul, gitu loh. Jadi betul. paling enggak orang di Solo Iya. juga ada museum Iya, batik iya, ya. iya. Oke, nah ini prosesnya terus abis ini Nah diapain? ini, jadi ini kita sebetulnya harus menunggu ini matang. Mhm. Nah taunya matang dari mana Bu? Biasanya sih kelihatan dari warnanya, jadi ini sudah mulai agak, suram, Iya, Dan kemudian ada aroma manisnya juga. iya ini ini wanginya udah wangi ya, kedelai ya. wanginya dari tadi aromanya udah keluar nih. Kita pakai masker aja wangi ya. Iya. Dan ini kalau masih nggak yakin, bisa dicoba. Jadi kalau, kalau bahasa Jawanya bilangnya ngeleles, kalau udah nggak ngeletes, itu udah matang gitu. Oh oke. Jadi, crunchy-nya udah berkurang. Oke. Nah kemudian dari sini langsung bisa kita, taruh di tempat. Kalau kita Indonesian Tempe Movement biasanya senang menggunakan wadah-wadah dari bambu ini, Iya. supaya pengrajin bambu kan, bisa laku ya barangnya. Nah kemudian kita ambil. Buat Ini. teman-teman yang nonton kalau posisinya mungkin nggak terlalu jauh ya, Bu Wida ini dan Indonesia Tempe Movement bisa mengadakan kursus membuat tempe sama-sama ya. Kita pernah Betul, kerja iya. sama bareng ya. Dengan Jadi Jalan Sutra bisa iya ya. bisa. Jadi Iya. kita bareng-bareng datang ke satu tempat nanti disiapkan semua, terus kita bikin tempe sendiri rame-rame. Betul. Dibawa pulang ke rumah 3 hari kemudian ada yang jadi ada yang enggak. Tergantung amal ibadah masing-masing. Iya. Jadi itu Iya, bisa betul. juga dilakukan kalau teman-teman perlu activation atau apa ya, Iya. bisa panggil karena ini menarik nih prosesnya. Atau beberapa kali kita bikin, Zoom. Oh IG oke. Live ya. Zoom dan IG Live ini Pembuatan pembuatan tempe. Oh Jadi, oke. masing-masing di rumah sudah beli peralatannya, kemudian kita janjian hari tertentu, Oh terus bikin rame-rame praktek gitu. rame-rame, iya. Oke. Jadi intinya, kedelainya sudah matang, sudah Iya. empuk, kemudian suhunya sudah agak dingin, dan kenapa kita kipasin karena, kalau tidak dikipas ini kadar airnya masih terlalu tinggi. Jadi kita butuh kedelai yang sudah agak kering. Oke. Agak Nah ini kering. tuh udah dikupas. Ini sudah Sudah dikupas. dikupas ya? Nah kulit arinya itu seperti ini. Oh, ini yang itu yang harus membuat dibuka satu-satu ceruk-ceruk ya. air, iya. Nah, sebenarnya ini alat tradisional ini canggih sebenarnya. Kalau di luar negeri itu biasanya buat tempe nggak pakai ini kan karena memang bukan kulturnya. Tapi Iya. dari bambu sederhana ini bisa otomatis menyerap air dengan Iya. kadar yang pas. Kemudian bisa sebagian menyisihkan kulit-kulit juga. Jadi Iya. kesannya sederhana tanpa bambu padahal canggih. Iya. Padahal Dan ini menyerap. kipasnya juga khas Indonesia nih. Iya, Saya dikasih harus. tahu sama teman saya saudara yang udah puluhan tahun tinggal di luar negeri. Iya. Dia bilang kamu taunya orang Indonesia dari mana? Pokoknya kalau kipas pakai kayak begini itu pasti orang Indonesia. Dia bilang nggak mungkin orang Thailand, orang Jepang nggak ada. Dia bilang. Dan kita kipasnya macam-macam kan, ada kipas sate, Iya, ya kan? itu maksud dia Ada kipas kipas sate lah ini gitu. ya. Pokoknya kalau kipas pakai itu tuh pasti orang Indonesia katanya. Iya. Nah, kadang orang-orang kan bilang saya tuh repot-repot gini takut gagal gitu ya, karena Iya. kan namanya kan dibungkus terus dibiarin. Nah, Iya. kira-kira faktor apa aja sih Bu yang bisa bikin gagal biar teman-teman nggak takut nyoba gitu? Nah, biasanya ada beberapa faktor yang bikin, tempe itu gagal ya. Jadi, kadang-kadang saking sayangnya sama tempe ini ditaruh di ruangan yang dingin ber-AC.
Oh, oke. Nah, itu suhunya terlalu rendah, tempenya nggak jadi. Atau saking sayangnya juga ditaruh di tempat tertutup karena takut dimakan tikus Iya, misalnya. Nah, itu kalau udaranya terlalu tertutup juga nggak jadi tempenya. oke. Jadi dia senangnya dibiarkan bebas, ditaruh di ruang yang cukup udara dan suhunya seperti Jakarta ini Iya. sekitar 30 derajat. Nanti tempenya tumbuh dengan bagus. Nah, buat teman-teman yang tinggal di apartemen kira-kira ditaruh di mana cocoknya? Di Di apartemen luar ya, gitu, ditaruh di luar atau mungkin yang dekat dengan jendela misalnya, iya, jadi nggak terlalu dingin ya, atau dapur atau ruang cuci gitu ya, atau yang dapur, ruang cuci. agak lembab ya? Malah pengalaman pertama saya membuat tempe itu, karena saya taunya teorinya suhunya 35 derajat. Hmm. Akhirnya saya taruh di belakang kulkas. Oke, dan jadi? Jadi karena Oh, suhunya pas gitu. oke. Itu di Mhm. Indonesia waktu itu? Di Indonesia, Oh, iya di di Indonesia, di belakang belakang kulkas kulkas. ya? Jadi kulkasnya digeser sedikit, terus dikasih wadah, tempenya ditaruh di situ. Oh, oke oke Mhm, oke Kalau oke. mhm, di negara 4 musim repot banget ya. Iya. Karena mesti pakai oven nyalain kecil gitu atau mhm. pemanas ruangan. Jadi begitu pulang ke Indonesia, wah bisa ditinggalin gitu aja ini luar biasa nih. Iya iya, Jadi betul. semua Iya. Kalau di inkubator Amerika tempe. caranya gimana sih, Dok, kalau bikin tempe? Sebenarnya semuanya mirip, tinggal gimana memanaskannya. Jadi kalau yang skala rumahan, kita panaskan di dekat pemanas kalau musim dingin. Atau di oven, Manaskan kan di steam begini maksudnya? oh bukan, waktu Pemanas kita ruangan. setelah kita bungkus, Heeh. Heeh. kan butuh Oh, suhu, ditaruh di mana ya gitu? suhu seperti Indonesia. Heeh. Nah itu bisa diletakkan misalnya waktu salju gitu ya, ada dekat pemanas ruangan ditaruh di dekat situ gitu. Oh, oke. Tapi itu Begitu. kering banget ya Nah itu juga jadi problemnya PR. itu ya? Jadi biasanya kita tutup, kasih segelas air supaya kadar air Lembab udaranya terus ya? menambah ya. Beberapa temen itu juga ada ruangan kecil, kemudian dinyalain AC, tapi AC-nya di suhunya di sekitar 28 gitu. Terus taruh baskom air. Nah, itu terus tempenya susun di rak begitu. Oh, bisa? Bisa juga. Sebenarnya ada Oh, oke. toleransinya ya. Seperti Iya. kalau tempe Malang kan karena di Malang suhunya lebih rendah dari Jakarta, mungkin pembuatannya lebih lama dari yang dibuat di Jakarta nih. Iya. Dan tapi punya karakteristik sendiri. Misalnya tempe Malang kan padat banget tuh. Iya, betul. Dan kayak Heeh. kedelainya lebih gampang diiris. Iya. Itu karena Mhm. mungkin lebih lama karena suhunya lebih rendah. Kalau di Jakarta suhunya lebih tinggi, fermentasinya lebih singkat, jadi mungkin nggak Nggak sepadat sepadat yang itu Malang gitu. density-nya. Jadi Oh, oke. tiap daerah bisa membuat tempe khas masing-masing. Tapi Malang itu ya kalau mungkin ada orang Malang yang nonton itu di daerah Sanan, itu ada satu, di situ rata-rata jual, lucu dia jual kedelai yang sudah diragiin, pernah lihat nggak? Oh iya, Diplastikin, iya. jadi diambil di situ, beli di situ, masukin ke ransel, bawa ke Jakarta, 3 hari kemudian jadi tempe. Tapi waktu kita beli, belinya beli kedelai Iya, gitu. iya. Itu lucu juga loh Iya, itu. sebetulnya kalau misalnya kita bawa dalam waktu singkat dan di dalam tas nggak disekap ya, jadi kalau misalnya bawanya dengan tas kertas atau apa, itu biasanya jadi. Tapi kalau kita lupa masuk ke dalam ransel, terus 2 hari terlalu tersekap, biasanya suka gagal gitu. Iya, Jadi itu yang heeh, terjadi sama tempe saya yang beli di Malang, karena saya masukin ke ransel, saya lupa. 4 hari kemudian istri saya bilang, "Ini kok kamar bau ya?" iya. Dari mana, ternyata dibuka, oh itu tempe udah hitam. Nah, Oh, Bu semua Wida kita mungkin ada teman-teman yang takut ya, bagaimana kalau yang tumbuh itu jamur-jamur sesuatu yang bikin sakit perut gitu mhm, kan? mhm, Kan beda kan kalau beli di pasar kan udah aman. mhm, Tapi kalau mhm, ya sebenarnya belum tentu juga ya. belum tentu Tapi juga. orang mungkin merasa aman. Sementara kalau saya bikin sendiri nanti kalau yang keluar jamur yang berbeda gimana? Nah, gimana Mhm, sih mhm. caranya melihat bahwa oh ini tempe ini aman untuk dimakan gitu? Mhm. Jadi pertama mungkin, kita harus punya kepekaan dari mata dan indera penciuman untuk melihat, eee, makanan ini aromanya sesuai nggak sih dengan yang seharusnya. Yes. Jadi karena kita biasa dengan aroma tempe, kita sudah bisa membayangkan, oh tempe yang segar itu seperti itu Iya. aromanya. Kemudian warnanya yang putih juga itu, aromanya bagus. Tapi dalam hal tempe sebetulnya kita itu bisa menggeser persepsi tentang rasa dan aroma dari yang normal. Karena kita masih mengkonsumsi tempe semangit dan tempe bosok, Ya. misalnya untuk sambal tumpang. Iya. Jadi, kalau misalnya tempenya agak kehitam-hitaman,
itu sebetulnya warna dari spora yang masih berkembang biak. Maksudnya titik Sporanya hitam ragi. kan? Seperti kapas hitam. Iya, tapi di antara beans-nya kan, di antara Iya, kacangnya kan? iya. Iya. Jadi itu sebetulnya ragi yang masih akan berkembang. Jadi nanti dia akan jadi putih. Iya. Nah, tapi setelah lifetime-nya dia menurun, yang putih itu akan berubah menjadi hitam dan aromanya sudah mulai semangit. Nah, mereka yang biasa bikin tempe bisa membedakan antara yang semangit dengan yang bau Iya. tercemar gitu. Jadi memang menurut saya pertama kita harus mengandalkan dulu indera penciuman dan mata sebelum kita harus menguji di laboratorium Iya. misalnya. Tapi jadi tempe bosok itu yang kita punya kita punya tempat namanya Tempe Tempel. Nah di Tempe Tempel itu 3 bulan, setahun itu kita masih simpan. Jadi itu untuk seperti terasi tapi dari tempe gitu. 3 bulan? 3 bulan, ada yang 1 tahun malah. Jadi warnanya coklat tua seperti coklat seperti tapi semangit? lebih aroma. Tapi disimpan dalam bentuk dibungkus daun pisang atau enggak? Dibungkus plastik. Plastik? Jadi karena pakainya sedikit-sedikit, biasanya ukurannya sudah diperkecil, terus dibungkus di plastik kecil-kecil, terus kita simpan di lemari ya. Kedap? Kedap, ya. Berarti diberhentiin fermentasinya Di atau enggak? stop. Sebetulnya sih masih terus masih ada ya. yang bisa Masih tumbuh terus. karena tanpa oksigen itu masih ada. Mm-mm. Jadi itu jadinya seperti terasi juga ya. Iya. Itu eksperimen apa? Kalau terasi kan protein hewani kan? Iya, kalau Ya kan? terasi Itu dari eksperimen udang kan. apa memang ada yang membuat seperti itu? Beberapa peneliti sudah melakukan penelitian terasi tempe itu dan ada juga yang sudah dijual di pasaran. Oh iya? Iya. Jadi Oke. orang-orang Indonesia kok. Soalnya orang-orang Indonesia juga yang mengkonsumsi dan itu kita treat di dalam makanan sebagai terasi. Iya. Oh, saya baru tahu nih. Dan Korea juga. Iya. Tapi Jepang dan Korea emang dari kedelai? Ada yang dari kedelai. Ada Oh. Tempe dilanjutin lagi fermentasi lain, misalnya tempe terus dikasih ragi miso, tempe dikasih ragi koji gitu. Iya, oke. Tempe mungkin dikasih garam jadi tauco. Tempe Iya. dikasih apa gitu Iya. kan. Ya kan? Iya. Cuman mungkin mencegah keracunan itu yang mudah mungkin satu lendir. Jadi kalau Iya. sudah berlendir itu sebaiknya jangan dimakan. Yang kedua, membedakan bau busuk dari tempe semangit itu biasanya kalau terus dicium itu pengen muntah. Nah, Iya. itu pertanda bahaya itu. Jadi dua itu biasanya. Oke. Nah ada satu pertanyaan lagi mungkin buat penonton yang mencoba mau bikin tempe sendiri, selalu kebayangnya tempe bongkrek. Ya, Iya. tolong jelasin dong kenapa sih tempe bongkrek ini bisa beracun gitu. Biar teman-teman nggak takut jangan-jangan tempe saya nanti jadi bongkrek gitu kan. Iya. Jadi tempe bongkrek itu dulunya di daerah sekitar Banyumas ya. Iya. Dan Banyumas itu dan substrate-nya atau bahan yang digunakan tempe itu ampas kelapa. Oke. Ampas kelapa, kemudian ragi. Ampas kelapa itu kelapa yang dikukur, diperes jadi santan, ini ampasnya? Iya, ampasnya. Nah kemudian ditumbuhi ragi. Saya kurang tahu apakah ragi di daerah itu khusus atau sama dengan ragi di daerah lain kan diversity dari ragi-ragi di Indonesia juga beragam. Nah kemungkinan besar ada ragi tertentu atau yang menumpang pada ragi itu yang mencemari tempe bongkrek itu. Kemudian terjadi racun, jadi asam bongkrek, kemudian meracuni. Nah, asam bongkrek itu bisa terbentuk dalam kondisi apa? Mungkin nggak tempe yang saya bikin di rumah bisa jadi keluar asam bongkreknya gitu? Nah ini hasil dari, jadi ibaratnya setiap bahan ini kan nutrisinya beda ya. Iya. Misalnya kedelai ada gulanya, ada proteinnya, ada lemaknya, kacang-kacangnya juga ada. Nah profil dari ampas kelapa ini itu menyenangkan hati suatu bakteri namanya Burkholderia. Yes. Nah jadi kalau tempe ini jamurnya yang di sini itu namanya Rhizopus. Kalau di yogurt misalnya ada Lactobacillus, ada Bifidobacterium. Nah ini bakteri namanya Burkholderia. Nah karena ampas kelapa ini profilnya menyenangkan hati dia numpang tumbuh seperti yang Bu Ida bilang tadi. Jadi Rhizopus tumbuh, Burkholderia juga tumbuh. Iya. Nah Burkholderia ini memang
selama Khas. hidupnya memang memproduksi racun Iya. secara alami gitu. Iya. Jadi ini racun alami yang sayangnya bisa meracuni manusia. Manusia. Jadi Iya. makanya sekarang kan udah sejak lama bahwa dikumandangkan sebaiknya tidak membuat tempe dari ampas Ampas kelapa kelapa. karena resiko itu gitu. Jadi Resikonya iya. sebenarnya kalau kita menggunakan bahan-bahan ini itu sangat aman karena Iya. tidak Tidak ada disukai. benih bukul Tidak Betul, dan tidak betul. disukai. Jadi Tidak disukai. buat teman-teman di rumah yang pengen bikin tempe sendiri, selama nggak ada ampas kelapanya nggak bakal jadi bongkrek, singkatnya begitu Betul, aja ya. iya. Nggak perlu khawatir gitu. Dan kalaupun jadi gini, yang dilakukan dengan dua cairan tadi sebenarnya adalah menyediakan lingkungan supaya yang tumbuh adalah sesuai yang kita inginkan gitu kan. Betul. Jadi kalau diikuti semua, ya harusnya jadinya juga sesuai yang kita Iya. inginkan gitu. Dan mengukus atau merebus kedelai pun sebetulnya kalau dari bahasa sainsnya ini kan kita sedang melakukan Sterilisasi, sterilisasi, iya. kan? Jadi supaya yang lain nggak tumbuh, yang tumbuh hanya yang kita tanam. Betul, betul, betul. Terutama ini ya karena ini menciptakan kondisi bahwa sebenarnya di sini ada macam-macam ya, ada Iya. zat aktif dan juga ada teman-teman bakteri baik. Jadi nanti ganda, misalnya Rhizopus kan jamur tempenya tumbuh dia mengalahkan yang lain nih, yang beracun-beracun yang bahaya dikalah-kalahin. Iya. Plus ini dikalah-kalahin lagi jadi resikonya sebenarnya semakin rendah. Oke. Gitu. Nah, ini produk-produk seperti ini sebetulnya yang dibutuhkan Iya. supaya orang bisa bikin tempe dengan aman gitu. Iya, Ya, karena tempe. kalau dibeli ragi di pasar terus nanya sama orang pasar kan agak bingung juga kan itu. Nanti kalau ada apa-apa Iya. bagaimana gitu ya. Belum lagi jenis airnya kan, Betul. ada air sumur, ada air ini kalau air sih air biasa aja ya. Air Dengan biasa adanya aja. Parape ini air apapun Air apapun bisa. supposed to be nggak ada masalah ya. Kadang Oke. kan air ada yang terlalu asam atau terlalu Iya. basa. Nah, yang terlalu asam tidak usah ditambah apapun mungkin jadi. Tapi I see. saat kita sekarang airnya terlalu asam, mungkin 2 tahun lagi kurang asam, nah berarti kan tidak ada kepastian. Iya. Jadi kita memastikan persyaratan yang diperlukan ragi untuk tumbuh disediakan. Oke, Nah, oke, oke. gitu. Nah, ini kedelainya udah siap dibungkus? Kedelai sudah, ini belum diragi, jadi Oh, jangan dibungkus oke, oke, dulu. oke. Oh, dibungkus. Oh, diraginya bukan di dalam daun ya? Iya, diragi di sini ya? sini dulu. Oke, mungkin teman-teman bahkan belum pernah ada yang lihat, mungkin ada yang belum pernah lihat ragi tempe ini. Bentuknya seperti apa? Jadi sebetulnya ragi tradisional itu bisa berbentuk daun seperti Iya. ini ya. Jadi ini di sini ada raginya, kemudian dibawa keliling orang Indonesia traveling dari pulau ke pulau sampai ke Suriname membawa ragi ini. Nah, tapi ini sudah dibikin praktis, jadi bentuknya seperti bubuk. Seperti bubuk ini. Kalau di pasar itu ragi tempe bulat-bulat ya? Yang bulat-bulat biasanya ragi tape. Tape. Oh, oke. Kalau Ragi tempe kotak-kotak kayak balok. Kalau di Jawa Tengah kayak balok kotak-kotak, atau bentuk bubuk seperti ini. Nah, jadi ragi tempe ini kebutuhannya hanya sedikit sekali, apalagi kalau kacangnya cuma segini. Ini tinggal dikumpul di tengah, kemudian kasih ragi, jumlahnya juga sedikit sampai kalau kita bersin juga raginya hilang. Kemudian kita taruh sini, terus kita bikin gerakan kecil seperti cuci tangan tapi kecil. Oh, oke. Intinya supaya Raginya serbuk rata. tersebut Iya. melapisi permukaan setiap kacangnya ya. Nah, karena kalau kurang rata nanti tempenya belang-belang, ada yang gondrong, ada yang gundul gitu. Iya. Jadi ragi ini tumbuhnya sebetulnya seperti apa ya, jabrik gitu. Jadi kita Ada serabut gitu ya, serat, bukan serat, iya, apa ya? hifa itu Iya, hifa. serat ya, Iya, serat. serabut ya. Nah, kemudian ini nanti setelah rata bisa langsung dibungkus. Nah, jadi istilahnya ini tuh bayi-bayi jamurnya sudah ditabur ke makanannya. Jadi kedelai yang sudah matang, sudah dingin, sudah empuk jadi makanannya. Bayi-bayinya sudah ditabur, sekarang kita mau masukin bayi-bayi jamur dengan makanannya ini ke kamar tidurnya. Oke. Ya. Jadi ini kita tidurkan dia. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang nanya, itu serbuknya kena tangan, kehirup nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ini mungkin karena daunnya kecil terlalu penuh segini aja. Kemudian kita
Dan kalau membuat tempe itu bentuknya akan mengikuti wadahnya. Iya. Jadi kalau kita lipat seperti ini, nanti jadinya kotak seperti ini. Kalau kita buat misalnya seperti cone, atau kita mau bikin tempe segitiga. Nah ini jadi kalau udah bikin tempe, anak-anak biasanya senang bikin segala macam bentuk. Iya. Atau mungkin dengan cetakan coklat itu juga akan mengikuti. Jadi ada yang bentuknya teddy bear, ada yang bentuknya heart shape. Oh bisa juga ya. Nah ini ide bagus ya. Tapi itu kan plastik gitu bisa hidup apa raginya? Bisa, Bisa ya? asalkan bagian atasnya itu enggak ditutup rapat. Jadi ditutup pakai apa? Kalau saya pakai daun, Oh jadi jadi masih ada udara. cetakannya dibalikin, taruh di atas daun gitu? Enggak, jadi dicetak ya, terus kan dicetak, atasnya kan terbuka. Nah bagian terbuka itu ditutup daun aja sedikit gini. Nanti begitu. Terus begini, maksudnya? Ya, jadi begini. Oh. Jadi sebenarnya ragi tempe butuh kondisi yang Ada sedikit udaranya. oksigen. Sedikit Jadi, oksigen. iya, jadi makanya kalau di plastik kan rapet, kita harus Ya. bolong-bolongin. Kalau di daun nggak rapet kayak plastik, kita nggak harus bolong-bolongin. Oke. Tapi kalau cetakan plastik, kombinasi dua-duanya. Oke. Nah jadi kalau kita kemas segitiga, nanti dia akan mengikuti bentuknya jadi segitiga. Oke, jadi nah ini sesudah dalam bentuk begini, proses berikutnya ditaruh di ruangan Yang 35 derajat Celcius itu tadi ya. 27, 28 juga. 27, 28 Sampai yang 35. sampai 30 tanpa AC ya kalau bisa. AC dengan udara mengalir. Dengan udara mengalir, terus sinar matahari Sinar matahari jangan kan ya. biasanya kalau kena sinar matahari saya coba ukur suhunya itu bisa mencapai 37 derajat gitu. Jadi cukup panas gitu sinar matahari. Oh, oke. Langsung, Oke. Nah, terus berapa lama dibiarin seperti ini? biasanya antara 1 sampai 2 hari. Jadi kalau semuanya mendukung 1 hari sudah bisa jadi tempenya. Tapi kalau kayak di Bogor kalau subuh itu dingin sekali 2 hari baru jadi. Oh, berarti kalau dingin dia lebih lambat pembentukannya. Ya. Oke. Kalau saya mau bikin tempe misalnya dari jagung atau itu prosesnya sama direndam 2 hari atau beda-beda? Iya, prosesnya sama, direndam dulu. Tapi biasanya kacang merah itu direndam 1 hari sudah empuk. Jadi kita Oh, harus tahu juga karakter kacang-kacang tersebut. oke. Ada yang dikukusnya itu tidak usah terlalu lama karena dia cepat empuk gitu. Ada yang keras, tapi yang pengalaman yang saya coba itu kedelai yang paling lama sih 2 hari. Kedelai yang lain Paling lebih lama cepat dari itu? Iya. Oke, Dan oke. kayak seperti jagung ini pulen sekali. Jadi setelah dikukus itu seperti nasi ya. Oh, Jadi ini juga sebentar. kalau dari nasi bisa bikin tempe? Bisa, bisa. Bisa Jadi, ya? Dari beras maksudnya berarti ya? beras, ya. Dari Jadi beras. kita coba segala macam beras, beras putih, beras merah, coklat, hitam, semuanya jadi. Cuman karena substrate-nya banyak karbohidratnya mungkin ya rasanya seperti agak-agak asam seperti tape. Oh, Tapi ada oke. cerita menarik dari Iya. Molo, Nusa Tenggara Timur ya. Salah satu kemarin pengisi acara kita juga, Iya. namanya Diki Senda. Beliau cerita ada biji-bijian khas di Molo, saya mungkin lupa namanya. Tapi memang terkenal beracun kecuali dicuci dan dimasak selama dicuci berulang 10 kali dan kemudian dimasak 4 sampai 8 jam gitu ya. Nah, tapi memang tempe ini terkenalnya mengurangi sifat racun dari makanan yang alami. Jadi misalnya kedelai ini kalau kita makan kedelai rebus mentah, mungkin kerasa kayak begah ya perutnya. Tapi setelah kalau kita makan tempe nggak apa-apa. Nah ini salah satu keunggulan tempe juga. Jadi di Nusantara maupun di negara-negara lain, kalau ada kacang yang memang susah dicerna, ini bisa dibantu dicerna dulu oleh jamur tempe sebelum kita makan. Jadi lebih nyaman di perut. Oh, oke, 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 oke. Begitu juga dengan fungsi cairan ini. Jadi dia melakukan pemecahan beberapa nutrisi di awal oleh bakteri-bakteri yang dalam itu, sehingga beberapa faktor anti nutrisi
itu juga dihilangkan. Oke, Jadi oke. direndam tapi dengan cairan. Berarti kita menggunakan makhluk hidup untuk mencerna makanan sebelum untuk kita Betul, gitu ya. iya. Ini sebetulnya lebih Membantu, canggih nih teman-teman membantu. daripada stainless steel yang kita lihat ya. Nah, tapi Iya, eh, sebelum ke berarti ini dibiarin 2 hari, ini iya, prosesnya udah selesai ya? udah Tuh kan selesai ini. teman-teman yang di rumah mau coba bikin ini sangat simpel banget Gampang, ya. Ini iya. kan bisa pakai kukusan biasa Kukusan ya. biasa, Bisa pakai kukusan biasa, iya. terus kacangnya bisa dicoba macam-macam, raginya kalau mau di Tokopedia tinggal search ada Iya, ya. ada. Bisa dikirim kemana mana kan ya ini ya, Bisa, karena bisa, bentuknya iya, kering. Parapenya juga bisa beli lewat Tokopedia dan iya, bisa bikin sendiri. Nah, sendiri. kalau ini ada mie dan sebagainya ini tolong dong ini apa aja nih? Oh Jadi biar iya, teman-teman tahu juga gitu jadi alternatifnya. ini kolaborasi Tempe Movement, kita mencoba membuat mie dari tempe. Ini semua dari tempe. Dari tempe itu maksudnya habis dari situ prosesnya diapain? Jadi tempe sudah jadi, dikeringkan, dijadikan bubuk, kemudian dicampur dengan sagu Papua. Jadi ini semua Oh, dari sagu Papua, oke. cuman yang ini ditambah dengan bambu charcoal, ya. Jadi maksudnya fungsinya untuk kesehatan saluran pencernaan. Kemudian yang ini ditambah buah merah Papua dan ini yang warna originalnya tanpa apapun. Jadi ini semuanya pewarna alami. Berarti fungsinya tempe di situ sebagai protein, berarti dia mengandung proteinnya gitu. Iya, betul. Jadi untuk meningkatkan kadar protein karena dari minyak sendiri kadar proteinnya kan rendah. Rendah betul. Jadi kita masukkan untuk menambah kadar protein. Oke, Gitu. oke. Berarti bisa juga ya. Nah, kalau yang ini apa nih? Kalau Stripe. ini keripik tempe. Jadi ini adalah keripik tempe yang tentu saja dibuat dengan kedelai lokal, dengan support untuk petani lokal, kemudian menggunakan minyak kelapa. Nah, kemudian juga Bisa ditunjukin nggak? Bisa dibuka. Ah, ini isinya keripik iya, tempe. keripik tempe. Heeh. Coba, Bisa ditunjukin isinya nggak biar ada nggak teman-teman isinya? lihat? Oh ini bukan, Oh, ini bukan dalamnya. iya, Oh, oke. yang sudah laku. Oh, oke. Kemasannya. Oke, oke. Iya. Karena menurut saya ya, keripik tempe ini berarti bikinnya dari tempe batangan terus diiris tipis-tipis terus Iya, digoreng kan? iya. Iya. Jadi kalau keripik tempe itu ada 2 jenis. Oke. Yang satu semua starch-nya itu ikut difermentasikan. Yang kedua sudah jadi tempe, diiris tipis-tipis lalu digoreng. Iya. Nah, yang model kita ini adalah model yang semua starch-nya difermentasikan. Jadi semuanya ikut difermentasi. Gitu. Oh, oke. Nah, Jadi iya. kalau tadi kedelai saja kan, ini ada campurannya khusus supaya teksturnya bisa garing setelah digoreng dan ada Oh, sausnya tapi juga. starchnya ikut difermentasi? Ikut difermentasi. Oh, Jadi oke, oke. dia ikut diurai oleh ragi itu juga. Oh, oke, oke. Nah, ini Nah, apa nih? kemudian jadi tempe chips ini kita buat sebetulnya waktu itu untuk empowering. Jadi Oke. empowering ada sekelompok anak putus sekolah, kemudian tidak bisa melanjutkan kuliah, kemudian mereka itu memang belajar bikin tempe. Nah, karena sudah bisa bikin tempe, biasanya kita meng-encourage orang untuk, "Ayo jangan bikin tempe yang biasa Iya, dong, betul. nanti kan menyaingi pedagang tempe," gitu ya kan, yang sudah existing. Jadi, explore, ayo bikin apa, kemudian jadilah keripik tempe super ini. Nah, jadi, kalau kita membuat tempe dan kita menggunakan minyak kelapa murni, dan kita tidak menggunakan jelantah untuk menggoreng, akhirnya kita punya banyak used oil. Nah, used oil-nya itu kemudian kita kerjasamakan dengan misalnya dibuat sabun, dengan open Oh, lab, oke. Ini yang ada di kemudian sini. nah salah satunya dibuat minyak untuk urut, untuk spa. Jadi Oh, kita masukkan rempah-rempah ke dalamnya, minyaknya sudah disaring, kemudian dimasukkan rempah-rempah jadilah minyak urut. Boleh kok kalau oke. Mas Anas mau coba. Kayaknya dipakai goreng masih bisa banget. Iya, Masih bagus warnanya. iya masih bagus Oke, ya, nah heeh. kalau menurut saya sih, nah ini nanti ada pertanyaan berikutnya, tapi sebelum sampai ke sana, keripik tempe ini punya masa depan yang bagus untuk kita memperkenalkan tempe Betul, sih menurut saya ya. iya, Dan
Saya tuh suka bilang kalau misalnya packagingnya itu kita tinggal tiru aja kayak Pringles itu kan Iya, packagingnya Iya, pakai tube ya. iya, iya, Dan itu supaya kentang-kentang itu ukurannya beda, besar iya. kecil. Supaya dia bisa masuk situ, itu kentangnya dibikin bubur Bubur dulu, dulu, dicetak dicetak supaya baru dimasukin di situ. iya, Tempe yang bulat itu sudah bulat bentuknya. Jadi tinggal diiris tipis, iya, masukin ke situ, beres ya. Dan beres, kalau iya, orang lihat seperti itu kan tempe chips, ada faktor nutrisinya dan sebagainya mungkin, betul, tapi betul, orang tuh udah biasa makan chips gitu kan, udah biasa betul, sebagai snack ya. mhm, Jadi kalau melihat tempe sebagai, snack itu pasti akan lebih, iya, dia lebih gampang nerima gitu kan, iya, udah dalam bentuk tergoreng gitu ya. betul, biasanya di luar negeri kan bingung ya, udah dapet tempe nih, terus gimana masaknya? Iya, Tempe mhm, orek mungkin nggak familiar gitu, iya tempe goreng betul, juga mungkin belum familiar juga. Jadi chips kan tinggal tinggal makan dan enak, jadi semakin mempromosikan tempe langsung. betul. Nah ini menurut saya menarik. Nah saya punya satu pertanyaan nih Bu Ida, kenapa sih iya. tempe kita itu di Indonesia ya, nggak bisa bergerak dari 10.000 sebatang gitu, ya di pasar gitu ya. Maksudnya bergerak naik apa bergerak Berat turun naik ya? dong, berat naik. Jadi, kenapa sih tempe kita ini, atau apa yang harus kita lakukan lah ya, supaya tempe kita ini sama seperti blue cheese misalnya, atau Mhm, parmesan cheese yang kita bisa dapetin di supermarket di Indonesia mhm, gitu. mhm. Sementara kalau kita ke Italia cari tempe nggak ada kan, Iya, susah iya, gitu. Apa sih iya. yang, harus dilakukan gitu kira-kira? Jadi, pertama mungkin kalau saya pikir-pikir ya, tempe sebagai makanan rakyat sehari-hari yang mudah, diperoleh untuk lauk ya, Ya. itu kalau harganya naik mungkin ibu-ibu banyak yang ngomel ya. Kayak sekarang aja, "Kok makin lama makin kecil?" Gitu kan. Iya. Tapi untuk masuk ke level berikut yang seperti kata Mas Harnas, memang, movement seperti kita ini punya tanggung jawab untuk membuat tempe itu lebih keren. Iya, betul Bahkan betul. saya itu cita-citanya tempe itu diproduksi katakanlah di Paris dan ada workshop kecil tempe artisan dan saking mahalnya itu tempenya tuh diserut, bukan dipotong gitu. Dan disajikannya dalam tergulung gitu. Maksudnya kayak truffle? Iya, Iya, kalau dulu kan diparut gitu iya, ya. Kalau ini tuh tempenya diserut gitu. Tapi untuk sampai, situ perjalanannya panjang, tapi kita rasa kita sudah merintis perjalanan itu. Paling enggak dengan banyak orang belajar bikin tempe, iya, kreativitas orang kan iya, macam-macam. iya, iya, Dicampur segala macam biji-bijian eksotis, dicampur berbagai bahan lain, dan akhirnya pelan-pelan kita akan bergerak ke sana. iya, Gitu. iya, iya. Sebenarnya sudah ada tempe yang satu batangnya itu 75.000. Ah, di mana tuh? Nah ini di Inggris. Nah kebetulan setelah ini kan movement dari 2014 ya. Mhm. Pada 2018 4 tahun setelah movement ini, kebetulan movement ini membuahkan startup tempe. Yang kebetulan saya buat dengan teman-teman saya di Inggris. Nah dari sini misinya sama. Kita pikir kalau kita bisa bikin tempe itu keren di London, artinya tempe keren di New York, tempe keren di LA, tempe keren di Rome, di Berlin, tempe keren di Indonesia juga. Nah yang kita lakukan adalah kita melihat kembali di mana sih potensi terbesar tempe. Mhm. Nah kita melihat potensi terbesar tempe itu adalah sebagai pengganti daging. Lagi-lagi karena proteinnya tinggi, vitaminnya tinggi juga, mineralnya tinggi, tapi lebih ramah lingkungan dan terjangkau. Kita memposisikan tempe ini sebagai masa depannya dari daging. Karena bumi juga semakin membutuhkan juga, preferensi orang juga semakin banyak yang sadar untuk Bergeser semakin ya. nabati. Mhm. Nah dengan positioning ini, kita melihat tempe nggak cuman, oh 10.000 per batang, besok naik 12.000, aduh mahal. Tapi kita lihat, oke 12.000 per batang, ini proteinnya itu 2 kali steak daging yang harganya ratusan ribu. Betul. Jadinya waduh ini murah sekali dan orang mau membeli, tapi memang kita melakukannya bahwa satu kita buat convenient dulu, nyaman. Jadi tempenya ini ada yang sudah kita masak, kita bumbuin supaya resiko salah masaknya Iya, turun, iya, kemudian baru siap masak, baru produk lainnya. Jadi iya. itu sih contoh kasus. Itu juga menurut saya menarik ya karena,
kalau tempe harganya sebatang 10.000, problemnya kenapa orang nggak tahu itu proteinnya berapa? Karena nggak ada nutrition facts-nya yang dibaca. Jadi Betul kan sekali. ini ya 10.000 lah ya. Iya. Dia nggak tahu bahwa itu kalorinya sepertiganya kalau saya nggak salah Hmm, ingat hmm. dibanding daging gitu ya. Iya, Dengan betul. protein yang 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya. Betul, iya. Tapi kalau menurut saya langkah pertamanya teman-teman sekalian di rumah adalah bikin dulu tempe. Karena dengan kita bikin tempe, kita tahu, oh begini toh bikinnya gitu ya. Iya. Oh rasanya begini toh, oh nutrisinya begini gitu kan. Oh ternyata bersih ya kan. Ternyata saya bikin 10 kali nggak pernah sakit perut tuh gitu Iya. kan. Betul. Lalu Bahkan dimakan mentah. betul, Ya. bahkan dimakan mentah gitu ya. Terus udah gitu dengan kita buat sendiri, maka kita tahu value-nya. Akhirnya kalau ada orang dijual, nih tempe segitiga nih, bikin sendiri nggak? Bikin sendiri. Oh, saya berani beli lebih mahal. Betul. Ya karena ini yang unik kalau kita ngomongin fermentasi tradisional ya. Tempe itu kalau di luar negeri handmade itu lebih mahal. Betul. Kalau di Indonesia handmade itu lebih murah. Jadi itu pusing gitu ya. Iya. Betul, jadi begitu kita ke luar negeri, wah handmade mahal, ya kan? Tapi kalau di handmade malah lebih murah gitu. Jadi ini yang harus kita naikkan apa namanya image-nya ya. Dan kalau impian kita dari Fermenusa apa kita pengen tempe ini jadi komoditi ekspor. Karena kalau secara nilai bisnis atau nilai usaha ya, orang bikin sendiri di Australia, orang bikin sendiri di luar negeri. Bukannya nggak boleh, boleh-boleh aja. Tapi buat negara ini nggak ada value-nya jadinya. Kecuali kalau kita bikin dan kita ekspor ke Jerman 2 kontainer 1 bulan gitu ya. Dan ada devisa yang masuk. Dan karena itu juga, karena begitu tempe basicnya ada, maka tempe yang dibikin sendiri oleh teman-teman di luar negeri harganya pasti naik. Karena terbentuk 2 level kan gitu. Kalau sekarang kan adanya cuma itu ya itu aja. Tapi begitu ada 2 level, nah kita pengennya ke arah sana Bu Wida. Dan itu industri itu, tempe itu di Indonesia sudah terbentuk industri atau belum sih? Apa tempe-tempe sudah mulai ekspor, ya sudah mulai ekspor. Tapi kalau masalah volume mungkin volume yang seperti diharapkan Mas Harnas belum ya. Oke, Jadi tapi itu pabriknya itu udah ada yang pabriknya higienis? beberapa sudah higienis dan sudah disertifikasi juga. Ya, Beberapa, oh berarti beberapa. sudah ada ya? Ya, jadi modalnya ini ada gitu ya. Oh, oke, berarti sudah Dan mulai ya? ya, jadi kalau bicara tempe-tempe yang eksotis misalnya sebesar apapun pabriknya mungkin ada batasan harga ya. Iya. Tapi kalau tempe-tempe eksotis itu banyak faktor yang bisa kita kembangkan. Pertama dari kacang-kacangannya, bisa berbeda segala Iya. macam. Kemudian dari raginya, kemudian dari daunnya. Bahkan daun ini pun saya sudah pernah coba untuk bungkus. Oh yang merah? Menjuang, ya. Oh, Menjuang. Jadi dari daun pun bisa segala macam tempe bisa dijadikan. oke. Tapi kalau di market kita rasanya belum ada tempe yang branded ya? Belum ya Belum ya? rasanya Sekali, ya. misalnya Ha. seperti di supermarket, misalnya seperti Kemcik seperti itu ada tapi memang harganya lebih mahal dan volumenya jauh di bawah tempe yang dari usaha kecil menengah. Nah kalau bicara tentang mengekspor tempe pun ini ada beberapa bottleneck ya karena Iya. memang industri tempe yang kecil mikro dan kecil menengah ini ada perlindungan pemerintahnya juga. Jadi untuk investor yang masuk, perusahaan yang masuk di bidang tempe ini ada batasannya. Tapi sekarang sudah mulai berjalan baik karena banyak inisiatif dari kolaborasi berbagai kementerian dan juga komunitas akselerator dan inkubator startup di Indonesia. Ini sudah beberapa ada produk champion yang sudah mulai ekspor gitu. Jadi memang ada pergerakan seperti itu tapi kita mesti melebarkan bottleneck-nya ini supaya lebih. Oke, mungkin lagi kapan-kapan kita bisa jalan-jalan ke pabriknya ya. Karena saya belum pernah lihat pabrik tempe yang skalanya besar gitu. Besar. Saya belum pernah lihat. Jadi mungkin kapan-kapan kita bisa ke sana bareng. Iya, dan cukup higienis. Dan sekarang Badan POM juga menggiatkan untuk perusahaan-perusahaan mulai dari startup dan lain-lain untuk mulai mendaftarkan izin edarnya. Nah, dengan modal izin edar mungkin untuk ekspor juga lebih gampang. Oke, dan satu lagi yang kita harapkan adalah semoga semua peraturan industri bisa mendukung produk
fermentasi ini Betul, ya, karena itu iya. kan agak unik nih produknya ya. Kalau orang biasa jamurnya dihilangin, ini jamurnya ditumbuhin gitu. Iya, Dan kita kita jual musti jamurnya betul, gitu. kita musti bikin adjustment karena ini kita bermain dengan makhluk hidup kan. Betul. Iya, Tapi kalau kita berhasil membuat standar tempe, maka seluruh dunia orang ikut tempe ya akan standarnya di mengikuti, Indonesia iya. gitu ya. Betul sekali. Sebetulnya SNI tempe itu sudah ada sih, heeh, Dan ya. di PBB di bawah WHO dan FAO ini namanya kodeks semacam kitab standar Iya, heeh. makanan. Tempe ini standarnya sudah jadi regional, artinya di Asia Pasifik standarnya sudah mapan, Sudah ada. tinggal dilanjutkan ke level global. Oh, Gitu. oke. Nah, menarik sekali tapi waktunya udah tinggal sedikit lagi. Jadi Iya. Bu Wida dan Ando ada pesan nggak buat teman-teman yang lagi nonton di rumah, mungkin yang baru mau coba-coba bikin tempe atau baru ngeh sebegitu banyak manfaatnya tempe? Kalau dari saya mungkin, ayo kita ya semangat, Iya. kita coba bikin tempe karena dengan, mengetahui dasar-dasar dulu pembuatan tempe, itu potensi untuk mengembangkan tempe masih besar. Iya, betul. Dan tempe itu menjadi sarana untuk mempromosikan Indonesia. Jadi mungkin kalau orang asing, dari Indonesia ya, "Wah itu ada tempe, udah pernah belum bikin tempe?" Paling enggak kita pernah bilang, "Iya udah pernah bikin tempe," gitu. Ya. Nah, kalau dari Ando buat teman-teman yang milenial yang lagi nonton gimana nih pesannya tentang tempe Nah, Indonesia? mungkin pesannya 2 ya. Ya. Satu ini, tempe itu keren. Kalau kita bisa melihat fakta ilmiahnya, mengenai kesehatan, keramah lingkunganan, dan seberapa inklusifnya tempe. Seberapa banyak sih makanan yang seperti itu gitu. Nah yang kedua ini kalau memang suka ada keraguan bagaimana cara mengharumkan nama Indonesia di dunia itu, tentu kan kita harus mencari sesuatu yang sangat Indonesia sehingga negara lain tidak bisa meniru, kemudian kita bawanya ke level internasional. Nah tempe ini salah satunya, tetapi saya yakin di daerah-daerah lain ini pasti banyak tradisi-tradisi dan kearifan lokal yang bisa diangkat juga. Jadi Indonesian Tempe Movement ini adalah upaya yang bisa kami lakukan karena memang kami dekat dengan tempe. Tetapi kami yakin anak-anak muda di luar sana punya juga tempe-tempenya masing-masing dalam wujud kearifan Indonesia lokal lainnya. Dan ini kalau kita angkat ke level internasional, negara lain tidak ada yang bisa menyamakan. Seperti itu mungkin. Dan kalau batu bara kita sudah habis, minyak sudah habis, mineral-mineral juga sudah habis, yang bisa kita ekspor tinggal makanan kita yang di luar negeri nggak ada ya. Dan fermentasi. Betul, terutama fermentasi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih sudah nonton acara kita. Terima kasih juga Bu Wida dan Ando yang Terima sudah kasih. hadir. Mas Harna. Saya Hari Nasruddin. Terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan atas undangannya untuk kami mengisi acara Pekan Kebudayaan Nasional ini. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. Bye. Salam Sampai tempe. jumpa, salam tempe. Salam tempe.